ini kan kita sudah lihat bagaimana Gibran tempo hari memberikan kejutan ya, yang orang selalu, sebenarnya bukan orang, kelompoknya paslon 1 sama paslon 3 selalu nyinyir kalau Gibran itu tidak bisa apa-apa. Ternyata kan debatnya kemarin dia mampu untuk menjawab semua kan, dan cukup lugas gitu. Artinya kalau saya lihat ini memang akan terjadi satu putaran. Artinya kubu paslon 2 Prabowo Gibran itu akan tampil ya sebagai pemenang untuk presiden dan wakil presiden. Paslon 2 relawan Prabowo Gibran memang kita bagi tugas ya, artinya ada yang memang ke sana yang ya nggak semua datang ke sana, artinya kan nggak mungkin, tempat pun kan terbatas. Artinya ada juga relawan paslon 1, paslon 2, paslon 3. Tetapi paslon 2 itu sudah memang siap ya untuk memang tampil prima ya, apalagi Gibran ya, dan relawannya itu akan tertib dan akan selalu mengikuti peraturan apa yang memang merupakan peraturan yang diatur oleh KPU. Dia tidak akan bikin rusuh, tidak akan bikin ribut, dan akan tertib dan sopan. Paslon 2 itu mewujudkan ya luber, jurdil, dan damai. Artinya memberikan rasa ketenangan ya kepada rakyat, kepada akar rumput, bahwa Pilpres ini 2024 14 Februari nanti akan tertib, aman, dan berlangsung baik. Kalaupun ada yang dibilang mau makar, mau turun ke jalan, mau memaksa menteri kabinetnya Pak Jokowi itu mundur segala macam, ya udahlah, itu cerita doang lah. Kita tahu kan siapa si Asik segala macam, hanya mengompor-ngomporin, memprovokasi, karena kita tahu siapa, karena dia memang ada di antara 1 dan 3 itu. Jadi kita tidak akan pernah terpengaruh, dan grassroots, akar rumput 08 itu ya, Prabowo Gibran itu ada pada kesantunan, ada pada kesopanan, dan tidak akan pernah terpancing untuk, kalau dipancing untuk ribut ataupun untuk menjadi ramai. Strateginya seperti apa? Kalau kita punya strategi sendiri, strategi kita yang utama adalah menarik simpatik, bahwa apa yang dijanjikan Prabowo, apa yang dijanjikan oleh Gibran di dalam kampanye-kampanyenya yang sudah beberapa kali ini, saya pikir itu akan wujud nyata gitu, tidak omong kosong, akan memberikan makan kepada rakyat ya, anak sekolah, pendidikan, memberikan susu. Itu saya pikir bukan cerita bohong, itu sudah ada. Kita ini negara kaya, jadi kalau negara kaya itu memberikan kesejahteraan, memberikan juga janji-janji kepada rakyat itu akan terpenuhi semua, karena kita negara kaya. Yang kemarin itu kan kita nggak tahu pada kemana uangnya, pada dikorup kan. Kita ini sebagian uang kekayaan dari hasil SDM, sumber mineral kita itu kan menguap digerogoti para koruptor. Maka ketika nanti Pak Prabowo dan Gibran sudah duduk sebagai RI 1, RI 2, maka yang utama adalah penegakan hukum, dan akan juga mendesak ya, hasil legislatif nanti ini akan mendesak legislatif supaya undang-undang perampasan aset para koruptor itu dan menghukum seberat-beratnya para koruptor itu akan terjadi. Nah, kalau itu sudah negara kan, yang miskinkan negara ini kan para koruptor sendiri. Nah, negara kita ini negara kaya, dan benar-benar apa yang disampaikan Pak Mahfud MD tempo hari ya, per orang itu bisa 1 bulan mendapat 20 juta kalau negara ini tidak dikorup. Tetapi kan itu ceritanya Pak Mahfud tempo hari ya. Tapi sekarang ini sudah memang nyata.
apa yang disampaikan dalam kampanye itu juga bukan janji-janji, itu akan menjadi kenyataan. Aku yakin ya, ketika elektabilitasnya terus menaik ya, semakin mereka mencaci maki Jokowi, semakin mereka mencaci Gibran ataupun Prabowo, saya pikir itu kita tahu orang-orangnya itu aja yang nyinyir. Tetapi rakyat di bawah itu ya dengan strategi ya yang santun, simpatik itu akan justru bisa meraup suara lebih tinggi lagi. Hari ini aja udah tertinggi kan, udah meninggalkan paslon 1 dan paslon 3. Maka kita yakin bahwa satu putaran itu akan terjadi nanti ketika Pilpres 14 Februari ini. Tadi saya bilang, jadi hukum itu akan menjadi kenyataan, menjadi panglima di negeri ini. Karena kita kan negara yang berdasarkan hukum. Maka hukum itulah nanti yang mengatur semuanya. Sekarang ini kan hukum kan bisa dibeli, jual beli pasal ya. Nah nanti sesudah Pak Prabowo dan Gibran duduk, saya pikir udah nggak ada yang main-main lagi. Ya, oknum-oknum yang nakal itu selama ini pasti berubah. Ya, baik itu di institusi kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan, itu akan semua menyesuaikan dengan gerak langkah hukum yang memang akhirnya tidak hanya tajam ke bawah tapi turun ke atas. Dia akan memang menyentuh semua yang tersangkut hukum, pasti diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi tidak seperti sekarang, kemarin ini kan banyak yang pada jual beli pasal dan ya itu semua ngalamin lah, kita udah nggak usah mundur ke belakang, tapi kita fokus ke depan. Dengan Prabowo Gibran nanti menjadi presiden, maka penegakan hukum itu akan menjadikan hukum itu panglima. Penegakan hukum itu bukan hanya pada pengacara, semua unsur institusi penegak hukum akan melangkah dengan derap yang sama, yaitu penegakan hukum dan menjadikan hukum itu panglima. Bukan hanya semua tidak ada di pengacara itu kan bahagian dari penegakan hukum. Jadi hukum itu tidak akan main mata lagi dengan oknum-oknum yang selama ini merusak tatanan kelas ya. Saya pikir juga mari kita datang ke TPS dengan tertib, dengan sopan dan santun, kita pilih apa yang kita yakini. Karena apa yang selama ini dikatakan cawe-cawe segala macam tidak. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan rakyatlah yang menentukan siapa pemimpin republik ini. Tapi sampai hari ini rakyat masih percaya dan mempercayakan Prabowo dan Gibran untuk menjadi orang nomor 1, orang nomor 2 di republik ini. Kan kita lihat semua daerah udah bergerak, ya. Daerah semua bergerak, ya. Ya kalau lihat di TV kan itu sepotong-sepotong, tapi di akar bawah itu ya rakyat itu memang ingin negara ini memang menjadi besar. Apa yang belum dilanjutkan oleh Jokowi, terutama dalam bidang infrastruktur dan pembangunan ekonomi, Jokowi akan memberikan itu kepada Prabowo dan Gibran untuk melanjutkan apa yang memang belum terselesaikan. Sampai 2045 Indonesia Emas itu pasti tercapai. Yakin bahwa akan terjadi satu putaran pada Pilpres 14 Februari 2024. Ayo kita taruh-taruhan. Berani saya taruh-taruhan. Karena saya lihat memang di grassroots itu benar-benar akar rumput itu. Sekarang kan kita lihat pemenang tempo hari kan udah bantengnya udah pada kocar-kacir, pada pindah dari elit partai pemenang pindah ke kubunya paslon 2. Kita udah lihat kan yang terakhir itu, bukan yang terakhir, mungkin ada lagi nanti yang lain. Kan kita lihat Marwar Sirait itu udah masuk dan keluar dari PDIP. Jadi nggak kaget ya kalau nanti memang Gerindra sebagai penguasa, ada oposisi nanti sebagai penyimbang lah. Oposisi itu negara ini berangsur-angsur akan bangkit dan menjadi negara terbesar kelima di dunia. Itu pesan dari saja, pilihlah nomor paslon 2.